Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan sholat syariat menuju hakikat. Jadi sholat ini kalau diartikan banyak. Sholat itu ada pandangan, sholat itu banyak sisi, tapi kami hanya akan menceritakan atau mempraktekkan sholat syariat sampai tingkat hakikat. Ini saya akan mencoba menerangkan, yaitu kenapa kok kita harus mencapai hakikat sholat. Ini kalau sholat kita ini kalau tidak menyentuh pada hakikat, selamanya itu sulit untuk menuju khusyuk dan tawadhu. Kenapa? Kalau kita menuju hakikat itu akan mencerminkan kebesaran bacaan yang kita ucapkan. Jadi kalau kita bisa mengartikan itu, kalau mampu diartikan sebatas yang kita mampu, dengan sadar kalau mengartikan. Yang kedua kali, kalau kita sholat ini, kalau diambil sisi syariatnya, itu ibarat kita mengambil buah pisang, itu kita hanya memegang kulitnya saja, tapi isinya tidak bisa menikmati isinya. Nah ini kalau pakai sisi hakikat, nah ini sholat dari pandangan sisi hakikat itu ibarat saya memegang buah pisang, saya pegang kulitnya dan bisa saya membuka kulitnya, lepas itu kita bisa memegang kulitnya juga bisa, lepas itu kita bisa melihat isinya di dalam kulit itu apa. Lah itu namanya buah pisang. Nah ini saya ibaratkan, jadi sholat yang menuju hakikat adalah sholat yang bisa membuka hati. Itulah yang terbaik bagi kami. Kenapa? Untuk uraian-uraian yang di konten yang lain itu sudah saya sebutkan bahwa menuju hakikat itu sudah ada, saya jabarkan di konten yang kemarin. Ini saya praktekkan dalam sholat syariat menuju hakikat. Nanti kita perhatikan posisi seperti ini. Patuh baca takbir, tangannya harus takbir, Allahu Akbar. Pandangan harus tetap tunduk ke tempat sujud. Kalau tempat sujud, ketika baca Allahu Akbar itu dirasakan bacaan itu sampai ke hati. Hatinya di sini, tengah-tengah jantung ini. Ini adalah tempatnya di sini. Saya beritahu. Ini. Nah, disinilah ada jantung. Jantung sini tempat rasa saat kita membaca takbir, rasanya ada di dalam jantung. Bacaannya tetap di mulut. Nah, seperti ini. Waktu pandangan tetap di tempat sujud belum. Seperti ini. Nah, itu kita ikuti bacaan itu terus dari awal sampai akhir. Itu waktu kita ruko cara ruko gini. Ruko pandangan di tempat sujud. Waktu di tempat sujud, tapi perasaan atau pikiran itu tetap pada bacaan, tapi perasaan itu tetap bersambung pada hati atau dalam jantung. Nah ini, jadi diperhatikan betul-betul dan dipraktekkan seperti ini. Jadi pandangan tetap di tempat sujud, pas itu rasa hati harus lewat dari ucapan, bisa dirasakan dalam jantung, atau getaran bacaan tadi bisa sampai ke jantung. Nah seperti ini. Waktu kita berdiri
berdiri lagi sami Allah. Seperti ini. Dalam berdiri ini tangan tetap di bawah lurus seperti ini. Lepas itu perasaan tetap ada di jantung. Rasa ini lebih utama, harus pada jantung. Pandangan tetap ke tempat sujud. Seperti itu. Seperti ini. Lepas itu dilanjutkan lagi Allahu Akbar, sujud. Cara sujud, sujud tetap sama, posisi sama, ya seperti itu. Kaki belakang harus memancat ya, seperti ini, sama seperti itu. Lepas itu perasaan tetap dijaga di dalam jantung atau di dalam hati. Seperti ini. Kenapa? Karena kita jaga agar tidak terlintas oleh bayangan-bayangan atau godaan-godaan syaitan yang mengganggu dalam pikiran kita. Ini kita tetap fokus seperti ini, rasanya dalam jantung, pandangan tetap di tempat sujud seperti itu. Pas itu kita duduk di antara dua rakaat, pas itu Allahu Akbar. Duduk tahiyat, tangannya harus rata di depan seperti ini, agak ke belakang. Ini seperti ini. Ketika membaca tahiyat awal maupun tahiyat akhir itu tetap sama, posisi sama, yaitu pandangan di depan tempat sujud. Pas itu perasaan atau rasa tetap disambungkan pada hati atau dalam jantung seperti ini. Seperti itu. Yang terutama kalau sudah mencapai tingkat pembaca syahadat, ini tangannya kalau syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu pandangan tetap ke depan sini. Patu perasaan diperhatikan, walaupun bacaan syahadat itu saya mengharap harus pelan-pelan saja, pelan-pelan dirasakan, patu diartikan, difokuskan pada jantung atau dalam jantung. Ini fokuskan terus, perhatikan, kalau bisa dengan ayatnya atau patu diartikan. Rasanya, perasaan harus menyatu ke dalam jantung. Seperti ini. Pas itu kalau sudah tahiyat awal maupun tahiyat akhir, diutamakan itu syahadatnya, difokuskan, diutamakan. Syahadat harus benar-benar diperhatikan. Kenapa? Kunci daripada sholat adalah syahadat tauhid dan syahadat rasul. Itu kita harus perhatikan, kita fokuskan pada hati yang paling kusuk atau yang tawaduk, agar kita bisa berhubungan langsung pada hati atau mengislamkan hati, ya seperti itu. Jadi perasaan ini harus dipelihara terus, mulai niat sampai salam. Tujukan perasaan itu dalam jantung. Bacaan tetap kita ucapkan, tapi tetap kita ucapkan bacaan itu, tapi perasaan tetap menuju ke jantung. Lepas itu pandangan tetap ke tempat sujud. Seperti ini. Jadi kita mengikuti perjalanan sholat ini sesuai dengan bacaannya, sesuai dengan perasaan kita, sesuai dengan tujuan kita. Kalau perasaan, tujuan itu kalau bisa disatukan atau bisa dipelihara dari awal niat sampai salam, insya Allah itu akan mencapai sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk tapi belum mencapai tawaduk. Ini sholat khusyuk inilah minimal harus dipegang oleh setiap umat muslim maupun muslimat, agar bisa terpelihara dari sifat-sifat atau sifat yang keji
dan mungkar. Jadi sholat yang khusyuk saja sudah bisa mencegah sifat keji dan mungkar. Kenapa? Karena kita sudah menyambungkan rasa pada hati. Kalau kita sudah menyambungkan rasa dengan hati, maka sama saja kita akan mengisi hati kita itu dengan kalimat-kalimat yang sempurna melalui sholat. Inilah agar lebih bisa dipahami. Yang kira-kira yang belum paham bisa ditanyakan lewat komen-komen di bawah, yaitu komen yang sopan dan saling membangun. Sekian dari kami, agar lebih dipahami. Jaya Dai Nusantara, jaya, jaya, jaya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.